Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi kesiapan kapal induk HMS Prince of Wales untuk dikerahkan ke Timur Tengah. Kehadirannya ini dilakukan di tengah situasi panas yang saat ini terjadi antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Para pekerja Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengaku telah mempercepat persiapan HMS Prince of Wales. Dari laporan The Guardian, belum ada keputusan resmi untuk mengerahkan kapal tersebut. Namun, juru bicara Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa HMS Prince of Wales juga bisa dikerahkan untuk misi lain yang direncanakan. Saat ini para awak kapal HMS Prince telah bersiaga soal potensi pengerahan ke Timur Tengah tersebut. Pengerahan kapal yang awalnya dilaporkan dalam 10 hari kini dipersingkat menjadi 5 hari. Kapal induk ini juga perlu dikawal oleh kapal perang dan kapal selam. Jika benar-benar dikerahkan, HMS Prince of Wales akan bergabung dengan HMS Dragon yang lebih dulu dikirim ke Timur Tengah. Sebelum kapal induk, Kementerian Pertahanan Inggris telah lebih dulu mengerahkan jet tempur siluman F-35 dan Typhoon untuk melakukan operasi udara. Jet tempur ini melakukan operasi udara di atas Yordania, Qatar, dan Siprus untuk membela kepentingan Inggris. Rusia dilaporkan memberikan bantuan pada Iran menghadapi serangan Amerika Serikat meski dilakukan secara tidak langsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun menunjukkan kekesalannya mendapati fakta soal hal tersebut. Dari laporan pejabat Washington, Moskow membantu Teheran menemukan kapal perang, pesawat tempur, dan aset tempur Amerika Serikat lainnya. Data inilah yang menjadi acuan dari Teheran untuk melancarkan serangan pada Amerika Serikat. Jurnalis Fox News Peter Doocy sempat bertanya pada Donald Trump soal pendapatnya mengenai Rusia yang membantu Iran dalam perang. Trump pun menegaskan bahwa pertanyaan ini tidak tepat diajukan dalam acara di Gedung Putih. Ia bahkan menyebutnya sebagai pertanyaan bodoh. Sejumlah media internasional pun mengatakan bahwa pertanyaan dari Doocy adalah bentuk kekesalan Donald Trump karena ditanya soal perang. Sejauh ini pemerintahan Trump juga menolak berkomentar mengenai narasi bahwa Rusia terlihat membantu Iran menemukan aset tempur Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan pasukan Amerika Serikat memantau semuanya terkait ancaman intelijen seputar konflik dengan Iran. Selain serangan Amerika Serikat di Iran dan perairan internasional, Iran juga telah membalas dengan serangan di Israel dan terhadap kepentingan Amerika Serikat di sekitar Timur Tengah, termasuk serangan di pangkalan Kuwait yang menewaskan 6 tentara Amerika. President Trump, it sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. Can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. Kerusakan besar terjadi di kompleks perkantoran perusahaan Halliburton seusai serangan drone di Barsa, Irak pada Sabtu 7 Maret 2026. Halliburton adalah jasa perminyakan perusahaan asal Amerika Serikat yang menjadi kilang terbesar di dunia. Serangan drone tersebut dilancarkan milisi faksi Iran pada Jumat 6 Maret 2026 waktu setempat. Fasilitas yang menjadi target ini berada di wilayah selatan Irak, yang mana merupakan pusat industri minyak terpenting di negara tersebut. Dari potret udara, tampak bangunan ini hangus terbakar dan hampir rata dengan tanah. Serangan ini menjadi bukti bahwa faksi-faksi Iran di kawasan Timur Tengah tak mau tunduk pada perintah Amerika Serikat. Alih-alih tunduk, mereka justru melancarkan serangan ke sejumlah titik strategis di Timur Tengah yang menjadi basis Amerika Serikat maupun Israel. Dari informasi, serangan ini dilancarkan oleh kelompok faksi Syiah Iran. Halliburton merupakan perusahaan jasa ladang minyak multinasional terbesar di dunia asal Amerika Serikat. Perusahaan ini menyediakan teknis hulu migas termasuk pemboran, peningkatan ladang minyak hingga manajemen proyek energi. Sejumlah pekerja dilaporkan dievakuasi dari lokasi kejadian untuk menghindari dampak kebakaran dan potensi ledakan lanjutan. Pihak berwenang di Irak disebut tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pasukan Iran menghantam sistem radar milik pasukan pertahanan udara Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah Timur Tengah. Serangan ini menargetkan sejumlah fasilitas radar penting, membuat pertahanan Amerika Serikat buta untuk melacak rudal yang datang. Serangan dilaporkan dilakukan sebagai balasan atas rangkaian pengeboman yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sejumlah radar, sistem komunikasi, dan instalasi pertahanan udara dilaporkan terdampak di beberapa negara kawasan Teluk. Menurut pejabat Amerika Serikat, analis militer
militer dan citra satelit komersil. Serangan Iran menghantam radar-radar di Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Kuwait, hingga Arab Saudi. Iran juga dilaporkan menggunakan drone serang satu arah seperti Shahed dalam operasi tersebut. Drone jenis ini relatif murah dibandingkan rudal canggih yang biasanya digunakan sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir, Iran menembakkan lebih sedikit rudal dibandingkan sebelumnya. Merespons serangan tersebut, juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim militer Amerika Serikat berada dalam kemampuan tempur penuh meski serangan terhadap sistem radar dilakukan. Washington juga memperkuat pertahanan di kawasan dengan mengirim lebih banyak peralatan militer dan pencegat rudal. Di sisi lain, militer Amerika Serikat menyatakan kemampuan Iran untuk melancarkan serangan telah menurun. Amerika Serikat dan para sekutunya mengandalkan jaringan sistem pertahanan udara seperti THAAD dan Patriot untuk menembak jatuh rudal, drone, dan roket yang diluncurkan oleh Iran maupun milisi sekutunya. Perisai udara tersebut sangat bergantung pada radar untuk mendeteksi ancaman yang datang. Salah satu serangan paling signifikan menghantam radar peringatan dini ANFPS 132 di Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Citra satelit dan konfirmasi pejabat Amerika Serikat menunjukkan radar ini rusak sehingga menghambat kemampuannya untuk berfungsi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merilis telegram perintah siaga 1 untuk semua jajaran TNI. Panglima TNI menyiagakan personel dan juga alat utama sistem senjata atau alutsista menjaga objek vital dan sentra perekonomian. Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Telegram Panglima TNI ini diteken Asisten Operasi Panglima TNI Legend Bobi Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Satu dari 7 perintah Agus Subianto adalah menyiagakan personel dan alat utama sistem senjata atau alutsista. Selain itu, personel juga diperintahkan melakukan patroli objek vital, strategis, dan sentra perekonomian. Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas juga diperintahkan melaksanakan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. BIN juga diminta menginstruksikan Atas Pertahanan RI di negara terdampak konflik untuk memetakan kondisi WNI. Dalam perintah ini, Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah Jakarta untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Satuan Intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini serta pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di objek vital strategis dan kawasan kedutaan. Sebuah video dirilis pemerintah Iran yang mempertontonkan rudal jelajah Tomahawk milik Amerika Serikat menghantam kompleks sekolah di Iran. Serangan ini dilancarkan pada 28 Februari silam dan membongkar kebohongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membantah terlibat dalam serangan tersebut. Dalam video yang kini viral, tampak rudal jelajah Tomahawk menghantam kompleks bangunan tersebut. Kompleks ini mencakup bangunan bekas pangkalan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGZ. Namun ada pula SD Putri yang berada di sana. Akibat serangan ini 175 orang dilaporkan meninggal dunia. Bukti video ini membuat Amerika Serikat sulit untuk menyangkal karena militernya adalah satu-satunya pengguna rudal Tomahawk. Sejumlah bukti yang dikumpulkan oleh The New York Times termasuk citra satelit terverifikasi bahwa gedung SD Sajarah Taibah rusak parah akibat serangan presisi yang terjadi bersamaan dengan serangan terhadap bekas pangkalan Angkatan Laut IRGZ. Presiden Donald Trump sebelumnya membantah pihaknya terlibat dalam pengeboman tersebut. Ia justru menuduh balik Iran menjadi pelakunya. Trump mengatakan ia percaya bahwa Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap SD Putri yang dilaporkan menewaskan 175 orang ini. Dalam video tampak rudal menghantam sebuah bangunan yang digambarkan sebagai klinik medis di bekas pangkalan IRGZ. Kepulan asap dan puing-puing terlihat dari bangunan disertai adanya teriakan. The New York Times telah mengidentifikasi senjata yang terlihat dalam video sebagai rudal jelajah Tomahawk. Tomahawk adalah senjata yang tidak dimiliki militer Israel maupun militer Iran. Puluhan rudal Tomahawk telah diluncurkan oleh kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat ke Iran sejak 28 Februari ketika serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai.
Militer Iran mengancam akan menyerang fasilitas minyak di kawasan Timur Tengah sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap situs energinya. Ancaman ini disampaikan oleh Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Komando Tempur Gabungan Angkatan Bersenjata Iran. Dari laporan ISNA, markas komando tersebut membenarkan bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel telah menargetkan sebagian infrastruktur bahan bakar dan energi Iran, serta fasilitas layanan yang melayani warga sipil Iran. Iran pun mendesak negara-negara Islam untuk memperingatkan Washington dan Tel Aviv agar tidak melanjutkan serangan terhadap fasilitas minyak. Mereka memperingatkan bahwa serangan tersebut bisa memicu aksi balasan serupa di seluruh kawasan. Militer Iran juga menilai eskalasi konflik berpotensi memicu dampak ekonomi besar. Bahkan harga minyak dunia disebut bisa melonjak hingga lebih dari $200 Amerika Serikat per barel jika perang meluas. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, jet tempur Israel dilaporkan menyerang depot penyimpanan minyak dan fasilitas pengolahan di Teheran. Serangan ini menjadi pertama kalinya Israel menargetkan fasilitas minyak Iran sejak operasi militer besar dimulai pekan lalu bersama Amerika Serikat. Menurut otoritas Iran, serangan ini menewaskan lebih dari 1.200 orang dan melukai lebih dari 10.000 lainnya. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta sejumlah negara di Timur Tengah yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat.